Hai, jumpa lagi dengan Ibu Kris dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kalian sudah menyelesaikan bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 persamaan kuadrat. Nah, apa saja sih yang dipelajari di bab 2 ini? Tentunya ada banyak hal baru ya. Tetapi tidak sedikit juga dalam beberapa materi di bab ini berkaitan dengan materi aljabar yang sudah kamu dapatkan di kelas 7. Dan nantinya materi persamaan kuadrat juga akan berkelanjutan lagi saat kamu berada di tingkat SMA ataupun SMK. Persamaan kuadrat cakupannya sangat luas ya, hingga ke mata pelajaran IPA, khususnya pada bidang fisika. Wow, keren kan persamaan kuadrat? Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian persamaan kuadrat dan penyelesaian persamaan kuadrat. Secara umum saja ya untuk yang penyelesaian persamaan kuadrat. Tentang bagaimana cara mendapatkan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat akan Ibu bahas di video selanjutnya. Persamaan kuadrat merupakan materi aplikatif, artinya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wajib kalian kuasai. Salah satu contoh penggunaan persamaan kuadrat misalnya dalam pelajaran fisika. Siapa di sini yang hobinya bermain bola atau yang suka menonton pertandingan bola? Nah, perhatikan animasi berikut ya. Kalau kalian menendang bola, kemudian bolanya itu membentuk lintasan parabola seperti pada animasi tersebut, maka dengan persamaan kuadrat, kalian bisa menentukan pada detik keberapa bola tersebut akan menyentuh tanah. Ya, itu salah satu contohnya ya, penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi mempelajari persamaan kuadrat, ada baiknya kalian mempelajari terlebih dahulu apa sih persamaan kuadrat itu? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kenapa disebut persamaan? Karena kalimat matematika ini dia dihubungkan oleh tanda sama dengan, sehingga disebut persamaan. Kenapa disebut persamaan kuadrat? Nah, ini yang menarik ya. Kira-kira ada yang tahu? Ya, karena pangkat tertingginya ini di sini adalah pangkat 2. Pangkat 2 ini biasanya dikenal dengan kuadrat. Itulah sebabnya kita sebut persamaan ini dengan persamaan kuadrat. Apakah ada ketentuan dari persamaan kuadrat? Ada ya, yaitu A, B, dan C adalah bilangan real dan A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka nanti bukan lagi persamaan kuadrat. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X. Sedangkan C di sini adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri. Nah, contoh yang Ibu kasih ini adalah untuk melatih kalian menentukan nilai A, B, dan C pada suatu persamaan kuadrat ya. Kita lihat yang pertama, kita punya persamaan 5x kuadrat dikurang 3x ditambah 12 sama dengan 0. Berapakah nilai A, B, dan C-nya? Oke. Perhatikan kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ini ya. Dan berikutnya, ya, ini adalah persamaan kuadrat kita. Maka berdasarkan penjelasan di awal tadi bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau bilangan yang berdiri sendiri. Maka
A-nya sama dengan 5. Kemudian B-nya di sini sama dengan min 3 dan C-nya sama dengan 12. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat ini adalah A sama dengan 5, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 12. Nah, mudah bukan? Coba kita lihat lagi satu contoh soal. Nomor 2, kita punya persamaan kuadrat 15 ditambah 2x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Coba pikirkan dulu berapa nilai A, B, dan C-nya. Apakah nilai A-nya sama dengan 15? Tidak ya. Perhatikan kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ingat, A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta atau bilangan yang berdiri sendiri. Nah, ini persamaan kita. Sekarang kita perhatikan dengan seksama. Kita lihat. Berarti di sini nilai A-nya adalah sama dengan, iya, nilai A-nya sama dengan min 1 ya. Sekali lagi, A adalah koefisien dari x kuadrat. X kuadratnya ada di sini. Ini ya. Nah, jangan beranggapan bahwa di sini tidak ada angka ya. Sudah Ibu jelaskan bahwa kalau tidak ada angka di depan suatu variabel, sebenarnya di situ ada, tetapi bernilai 1. Dan biasanya kalau angkanya angka 1 itu tidak dituliskan. Tetapi tetap kita harus mengingat bahwa di situ ada angka 1. Karena di sini pengurangan, berarti angkanya atau koefisiennya di sini adalah negatif 1. Oke, berikutnya B-nya sama dengan, ya, B-nya sama dengan 2. Ingat ya bahwa B adalah koefisien dari X. Dan C-nya adalah 15. Oke. Maka nilai A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 15. Jadi jangan berpikir bahwa nilai A, B, dan C itu ditentukan dari depan ke belakang ya. Tidak seperti itu. Ingat bahwa nilai A koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat murni atau sejati. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini B-nya sama dengan 0 ya. Contohnya 9x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Jadi A-nya ada, yaitu 9. Kemudian B-nya bukan tidak ada, tetapi B-nya bernilai 0, sehingga tidak dituliskan. Sedangkan C-nya adalah min 4. Oke. Yang kedua, persamaan kuadrat tidak lengkap. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Jadi pada persamaan kuadrat tidak lengkap ini, C-nya yang sama dengan 0. Oke, contohnya 4x kuadrat ditambah 6x. Tidak ada C-nya di sini ya, maka dia dinamakan persamaan kuadrat tidak lengkap. Kemudian yang ketiga adalah persamaan kuadrat lengkap. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini nilai A, B, dan C-nya ada ya, tidak sama dengan 0. Contohnya 5x kuadrat dikurang 3x ditambah 12 sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengertian dari persamaan kuadrat, kemudian bentuk umum dan jenis-jenis persamaan kuadrat, maka berikutnya yang akan kalian pelajari adalah penyelesaian persamaan kuadrat atau yang biasa disebut akar-akar persamaan kuadrat.
Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu apa sih? Ya, kita lihat. Nilai pengganti X yang memenuhi persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat di sini dinyatakan dengan X1 dan X2. Kenapa X1 dan X2? Ya, karena pada persamaan kuadrat nanti kita akan menemukan dua penyelesaian. Nah, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat bisa didapatkan dengan menggunakan ketiga cara berikut. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Biasanya kita akan mencoba cara yang pertama terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak bisa mendapatkan akar penyelesaiannya, baru kita coba dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah, demikian materi kita kali ini ya. Harapan Ibu, kalian sudah mengerti dan memahami pengertian, bentuk umum, dan jenis-jenis persamaan kuadrat, serta memiliki gambaran tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Sehingga pada pembelajaran selanjutnya, kalian akan lebih mudah untuk mempelajari bagaimana cara menentukan akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.